Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tukinam, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palawan, Provinsi Riau. Bersama saya Bapak Muhammad Zekri, beliau merupakan guru informatika SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Zekri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Zekri hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Pak. Baik, saat ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Baik, Bu. Ya, sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Iya, Bu. Baik Pak Zekri, adapun tujuan dari supervisi yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, tentunya sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar Bapak lebih percaya diri dan memberikan materi yang terbaik untuk peserta didik. Begitu ya Pak ya? Baik Pak Zekri. Ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang akan saya sampaikan dengan Pak Zekri. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan saya berikan di kelas 12 ini, yaitu informatika sekarang dan masa depan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran saya, yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami konsep umum peran informatika pada saat ini dan masa depan. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Baik Pak, sudah sangat jelas ya Pak ya tujuannya kalau saya dengar tadi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai, kira-kira pada aspek yang mana Pak? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, saya menggunakan dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama itu pengetahuan, siswa menyampaikan hasil presentasi kelompok dari materi informatika pada saat ini. Yang mana mereka dapatkan dari literasi atau sumber yang ada di internet. Untuk yang kedua itu aspek keterampilan, siswa dapat membuat presentasi menggunakan Canva, kemudian mereka mempresentasikan hasil kelompok berdasarkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai ada dua aspek di situ ya Pak ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak ya. Bagus sekali itu Pak. Kemudian saya ingin mendengarkan nih dari Bapak, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari strategi atau pembelajarannya bagaimana dan metode pembelajaran itu tersebut Pak. Oke, makasih. Untuk strategi yang dipersiapkan, strategi yang saya gunakan adalah itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu keterampilan, kemampuan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok nanti. Di situ akan ada tanya jawab dan penugasan. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang ingin Bapak terapkan nanti dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian yang Bapak integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan metode diskusi, kemudian diskusi kelompok, dan kemudian penugasan serta tanya jawab ya Pak ya. Oke, baik sekali Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut Pak? Nah, untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan media internet sebagai literasi dalam mencari informasi sesuai dengan materi yang saya tugaskan kepada siswa. Di samping itu, saya juga menggunakan perangkat Chromebook untuk membuat presentasi kelompok mereka. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa itu Pak? Ya, sesuai dengan materi tadi yang saya sampaikan, itu pembelajaran akan saya lakukan pada hari Selasa di jam pertama sampai ketiga, itu di kelas 12 F3. Oh, baik. Jadi besok di hari Selasa depan di kelas F3 ya Pak ya, di kelas F3 di jam pertama sampai jam ketiga saya akan datang dan berkunjung di kelas Bapak. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya, dan akan menilai serta melihat langsung, mencatat hal-hal apa yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Boleh ya Pak ya? Baik Bu.
Oke. Nah, setelah Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut, kita akan melakukan percakapan sekali lagi, Pak, yaitu pada tahap pasca observasi. Nah, yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, begitu ya, Pak ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik. Dari percakapan kita pada ini paling tidak saya untuk ke depan saya bisa membuat perancangan untuk pembelajaran untuk lebih baik lagi dalam persiapan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik. Ya Pak ya, dengan adanya perbincangan kita tentunya Bapak lebih bersiap ya Pak, mempunyai kesiapan yang lebih matang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kesediaan Bapak sudah melakukan perbincangan dengan saya pada hari ini, pada praobservasi ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan selanjutnya, observasi dan pasca observasi ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Oke, untuk pertama Bapak absen dulu ya. Akhlakul karimah. Bagas Putra Wijaya. Baik, siapa ini? Silakan saja. Oke, enggak? Oke, Pak Siti. Masih ada yang mau Pak panggil? Sudah, Sudah semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah semangat kita, sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Oke, untuk instruksinya, ketika Bapak bilang satu, kamu memegang pundak sebelah kanan teman kamu. Oke? Ketika Bapak bilang dua, kamu bilang asik-asik. Kemudian yang ketika Bapak bilang tiga, kamu memegang dagu sebelah kiri teman kamu sambil mengatakan iya. Oke, bisa? Bisa. Oke. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Dua. Dua. Tiga. Terima kasih Mana sudah semangat? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi pelajaran di mana pada hari ini materi kita adalah privasi dan keamanan data pada platform digital. Silakan perhatikan di layar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan peserta didik mampu menerapkan pengelolaan kata sandi dan melakukan konfigurasi privasi dan keamanan digital pada akun platform digital. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar kasus penipuan atau peretasan pada akun media sosial? Pernah kalian pernah mendengarnya? Iya. Atau apakah kalian pernah mengalaminya? Oke, lalu ketika kalian sudah mengenal permasalahan seperti itu, mengapa kalian penting untuk melindungi akun media sosial? Tangan. Oke, Deborah. Agar akun itu nggak dibobol sama hacker. Ya, terima kasih Deborah. Kita beli akun untuk Deborah. Ada yang lain lagi? Oke, silakan Toti. Agar tetap aman dan tetap menjaga privasi kita di media sosial, Pak. Oke, benar ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Toti. Oke,
karena kalian sudah pernah mendengar kasus penipuan di media sosial ataupun kasus peretasan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, dan kalian juga sudah menyadari betapa pentingnya untuk melakukan keamanan data dan privasi pada akun media digital. Sekarang kita akan menyimak video bersama-sama kasus-kasus apa saja yang ada di media sosial. Silakan perhatikan videonya. Apakah Anda pengguna media sosial? Lalu seberapa pentingkah media sosial bagi Anda atau pekerjaan Anda? Jika Anda tidak ingin akun pribadi Anda diretas, kepopuleran akun Anda akan memancing para peretas atau hacker. Nah, setelah menyimak video tadi, apakah kalian pernah mengalami peretasan pada akun media sosialnya? Nah, bagaimana kejadiannya? Dulu itu akun Instagram saya pernah di-hack Pak sama orang yang tidak saya kenal. Itu tuh akunnya itu menyebarkan komentar negatif. Teman-teman saya yang melihat itu pun terkejut karena sebelumnya saya nggak pernah menyebarkan komentar negatif di platform media sosial. Karena saya tahu akun saya udah di-hack, maka dari itu saya minta bantuan teman terdekat saya untuk menghapus komentar tersebut dan membuat akun baru dengan sandi yang lebih sulit untuk bisa. Oke, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Stevie tadi, bahwa akun Instagramnya dihack oleh akun yang tidak dikenal, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, sehingga Stevie meminta bantuan temannya untuk menghapus akun Instagramnya dan mengganti kembali, membuat ulang kata sandi yang lebih sulit ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Stevie. Oke, masih ada yang lain? Coba. Ya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kasus saya yang saya alami sendiri di media sosial, yaitu bernama WhatsApp. Tiba-tiba ada nomor asing mengirim pesan ke nomor saya dengan iming akan memberikan undangan pernikahan. Oke, kejadian tersebut tidak terjadi satu atau dua kali, namun berkali-kali. Cara untuk mengatasinya itu dengan cara memblokir nomor tersebut dan baru menghapus nomor tersebut secara permanen, Bang. Oke, dari yang disampaikan oleh teman kamu Farel bahwa di akun media sosialnya yang bernama WhatsApp ada seseorang yang ingin mengirim undangan, ya, mengirim kartu undangan, sementara nomornya tidak dikenal oleh Farel, ya. Jadi Farel setelah akun WhatsApp-nya dikirim berulang-ulang, Farel berusaha untuk memblokir dan menghapus nomor yang tidak dikenal itu. Terima kasih buat Farel. Kita beri aplaus untuk Farel. Oke, jadi dari kasus yang teman-teman kamu sampaikan tadi itu merupakan suatu kejahatan atau peretasan pada akun media sosial. Sebab peretasan itu ada beberapa faktor. Kalian bisa perhatikan wilayah. Ada beberapa alasan kenapa akun media sosial itu mudah diretas. Yang pertama itu penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak. Kemudian yang kedua, kurang memperhatikan fitur proteksi tambahan. Yang ketiga, mengakses akun media sosial melalui tempat yang tidak resmi. Kemudian yang keempat, tergiur untuk melakukan klik pada link yang mengatasnamakan brand tertentu. Dan yang terakhir, penggunaan kata sandi yang sama di setiap akun media sosial. Pasti kalian di sini memiliki lebih dari satu media sosial ya? Iya. Nah, media sosial apa saja? Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, ada Twitter? TikTok juga ya? Iya. Biasanya karena memiliki kebanyakan media sosial, agar kalian mudah mengingatnya, kalian menggunakan satu password untuk seluruh akun. Ya, benar nggak? Benar. Itu memudahkan orang untuk meretas akun kalian. Jadi itu sebabnya mengapa akun kalian itu mudah diretas seperti itu, karena satu password untuk beberapa akun media sosial. Jadi kalian sudah mengetahui apa saja penyebab peretasan pada akun media digital atau
platform digital. Oke, udah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang untuk kalian lebih memahaminya lagi, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana di sini Bapak akan membagi ke kelompok yang terdiri dari 3 orang anggota kelompok, ya. Lalu kalian mendiskusikan LKPD yang Bapak berikan tersebut bersama teman-teman kalian. Selanjutnya LKPD tersebut kalian presentasikan di depan kelas, ya? Oke, Bapak berikan LKPD-nya. Silakan mengenai LKPD? Baik, jadi jawabannya langsung ada ditulis di lembar LKPD-nya bersama dengan kelompoknya. Kemudian silakan kamu diskusikan jawabannya sesama kelompoknya. Oke. Untuk soal nomor 3 bagaimana ya, Pak? Oke, untuk soal nomor 3 yang di LKPD itu bagaimana caranya kalian mengelola kata sandi supaya aman. Jadi kalian ceritakan di situ di LKPD bagaimana selama ini kalian menyimpan kata sandi itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Oke, sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Sudah selesai? Oke, mau hampir selesai ya. Kelompok mana yang mau maju? Kami. Oke, silakan. Kelompok 8. Selamat siang semuanya. Siang ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja yang diberikan Pak Tim tadi. Jadi jawaban kami mengenai LKPD tadi yaitu syarat dalam membuat sandi yang aman itu jangan pernah menggunakan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat rumah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 8. Jadi kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengatur keamanan pada platform digital yang dimiliki. Dari evaluasi tadi sudah bisa mengukur kemampuan kalian dalam seberapa jauh memahami privasi dan keamanan data pada platform digital. Nah, dari yang kalian pelajari hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang kalian pelajari? Oke, silakan. Yang pertama itu ada pentingnya menjaga privasi dan keamanan pada media sosial yang digunakan. Yang kedua itu menggunakan kata sandi yang kuat dan verifikasi 2 langkah pada setiap akun yang dimiliki. Oke, terima kasih. Setelah kalian mempelajari materi hari ini dan melakukan pembelajaran mengenai privasi dan keamanan data, sekarang Bapak ingin mengajak kalian merefleksikan kembali apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, silakan kalian buka Padlet yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Lalu kalian isikan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada di Padlet. Caranya kalian tambahkan komentar dan diberikan nama dahulu sebelumnya. Setelah itu baru diketikkan komentar kalian. Silakan diisi Padletnya yang ada di Google Classroom. Oke, karena materi sudah selesai, maka kita akhiri pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan melakukan semacam lingkup materi tentang privasi dan keamanan data. Jadi silakan kalian pelajari lagi materi yang ada di rumah. Jika ada hal yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan langsung kepada Bapak ya.
Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran ada yang ingin tanyakan dulu? Sudah cukup? Sudah, ketua kelas silakan ditutup. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Tukinam, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya ditemani oleh Bapak Muhammad Zekri sebagai guru yang telah diobservasi. Kemudian dan saya juga di sini kedatangan Ibu pengajar praktik yang luar biasa kepada Ibu Rin. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam Bu Tuti. Assalamualaikum Pak Zekri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zekri terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Kemudian hal ini tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kemarin, kemudian sudah berlangsung yang Bapak lakukan kemarin itu Pak. Baik, ya untuk karena belum terbiasa mungkin saya sedikit merasa tegang pada awalnya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah, artinya kemarin itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Bisa diceritakan kembali Pak, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin Pak, dan mungkin langkah-langkah atau tahapan pembelajaran kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin di dalam kegiatan itu. Ya. Mungkin kalau untuk tahapan tentunya saya perlu membuat dan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian untuk area pengembangan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pada praobservasi, untuk area pengembangan yaitu peserta didik mempersiapkan hasil presentasi kelompok masing-masing dari LKPD yang telah saya berikan. Kemudian mereka dapatkan dari sumber belajar maupun dari sumber yang ada di internet. Sedangkan untuk aspek keterampilan itu peserta didik mempersiapkan dari hasil kerja kelompok mereka. Oke. Baik, jadi kemudian area pengembangannya berkaitan tentang pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Nah, menurut saya alhamdulillah untuk area pengembangan sudah berjalan dengan baik, namun memang masih terdapat kekurangan begitu Bu. Oke, baik sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada merasa kekurangan gitu ya Pak. Nah itu lumrah ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih, apa kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu Pak? Oke, menurut saya setiap guru tentunya pasti pernah mengalami dan memiliki kekurangan atau perhambatan dalam melakukan proses pembelajaran. Ya misalnya ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar atau diskusi kelompok. Artinya ya siswa tersebut kurang aktif lah dalam kegiatan diskusi itu. Begitu Bu. Oh gitu ya Pak ya, berarti masih ada siswa yang tidak aktif, ya mungkin masih mengandalkan jawaban-jawaban dari temannya yang lain ya Pak ya. Baik. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira apa masalahnya Pak sehingga siswa itu belum mau terlibat langsung dan belum mau aktif dalam kegiatan diskusi tersebut Pak? Ya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak Bu ya, tiap kelompoknya. Mungkin di samping itu juga saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya,
Itu ada gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Baik jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut lah nanti. Oke, baik Pak. Jadi itu mungkin rencana Bapak ke depannya ya Pak ya. Bapak akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, kenyamanan peserta didik itu sendiri tentunya ya Pak ya. Ya benar. Mungkin dari gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik tadi gitu ya Pak yang Bapak jelaskan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga Bapak dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik pula tentunya ya Pak ya. Nah, di sini kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan terkait dengan rencana Bapak yang tadi? Oh, kalau untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan atau saya pastikan Bu, karena menyesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Tapi insya Allah akan saya lakukan pada proses pembelajaran berikutnya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan biar bisa terrealisasi dengan segera ya Pak ya. Karena demi untuk anak bangsa juga gitu. Baik, selanjutnya saya mohon kepada Ibu Rin selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik dan tanggapan dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Pak Zekri, terima kasih saya diberi waktu untuk menyampaikan tanggapan saya selaku PP atas dialog yang Mbak Tuti dan Pak Zekri lakukan. Nah, menurut pengamatan saya itu Bu Tuti berperan sebagai seorang coaching ya, kepada coachnya yaitu Mbak Tuti sebagai coach dan Pak Zekri sebagai seorang coach itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Misalnya Bu Tuti itu sudah menyampaikan tujuan diskusi kali ini untuk apa. Tadi disampaikan Mbak Tuti untuk mengevaluasi sejauh mana Pak Zekri dalam pengamatan Mbak Tuti waktu dilakukan observasi di kelas kemarin ya. Kemudian tujuan coaching sudah disampaikan, kemudian Bu Tuti sudah menggali area-area pengembangan yang bisa Pak Zekri kembangkan ke depan gitu. Dan Pak Zekri sudah memberikan contoh-contoh atau hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Jadi di sini peran Bu Tuti sebagai seorang coach yaitu memberi pertanyaan kepada Pak Zekri itu saya rasa sudah sangat membantu Pak Zekri untuk perbaikan ke depan seperti yang disampaikan Pak Zekri tadi. Jadi kalau saya amati, kalau saya lihat pertemuan pasca observasi kelas ini sudah memenuhi kriteria dari seorang coaching kepada seorang coachinya. Demikian Mbak Tuti, terima kasih ya Pak Zekri yang sudah membantu Bu Tuti dalam mencapai cita-citanya nanti, karena Bu Tuti adalah salah seorang calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan. Terima kasih ya Pak Zekri ya Mbak Tuti, demikian tanggapan saya Mbak Tuti. Baik Mbak Rin, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya pada kegiatan pasca observasi ini. Kemudian demikian rangkaian dari kegiatan supervisi akademik ini sudah berjalan dengan baik. Dalam kegiatan ini yang saya mulai dari pertama kemarin percakapan pra observasi, kemudian pada observasi sendiri di dalam kelas, kemudian selanjutnya pada hari ini yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Rin selaku pengajar praktik saya dan kepada Pak Zekri sebagai guru yang diobservasi. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.